Baca Alam Nasroh, tapi hati nggak pernah syarah. Ya, hatinya nggak pernah insyirah. Kan baca Alam Nasroh itu supaya hatinya lapang. Ini Alam Nasroh dibaca tapi hati nggak lapang-lapang. Apa yang salah? Baca udah di lapangan, kan? Tapi hati nggak lapang-lapang. Sumber solusi, pedoman berkehidupan, itu bahasa Qur'annya hudan namanya. Apa bahasa Qur'annya? Hudan. Dan memang Al-Quran diturunkan itu sebagai hudan. Solusi. Kalau solusi datang, gelisah atau tenang? Tenang. Kalau solusi datang, sedih atau senang? Jadi solusi itu mengantarkan pada ketenangan dan kesenangan. Karena itu konsepsi berkehidupan ketika datang hudan itu lekat dengan ketenangan dan kesenangan. Dan sayangnya Allah kepada hambanya saat Adam alaihissalam dan pasangannya Hawa alaihissalam diturunkan ke bumi sehingga melahirkan kita yang disebut dengan anak cucu Adam atau Bani Adam, maka Allah sertakan juga hudan supaya awal kehidupan sampai akhirnya selalu lekat dengan ketenangan dan kesenangan. Di mana ayatnya? Al-Baqarah di ayat ke-38. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Adam, Hawa semua turun, sekarang misi dimulai di bumi. Maka berdasarkan dengan engkau turun sekarang disertakan hudan, petunjuk solusi dalam berkehidupan. Kalau engkau praktekkan, amalkan hudan dariku itu, maka aku jamin hidupmu fala khaufun. Nggak akan pernah lekat dengan kegelisahan. Lawan dari gelisah apa? Tenang. Artinya hidupnya akan cenderung tenang. Alaihim wala hum yahzanun, dan tidak pula mereka merasakan kesedihan. Artinya senang. Jadi konsep dasar, ingat ya, konsep dasar berkehidupan di bumi itu tenang dan senang. Jadi baik kita di sini, ya di sini sekarang harusnya senang. Di sana pun di luar itu harusnya senang. Di sini, di sana, di mana-mana hatiku. Halo? Ya, tapi kan diteruskannya la tuh tidak gitu kan? Udah benar sampai situ, kenapa ditambah la? Jadi tidak, ya kan? Di sini, di sana, di mana-mana hatiku, udah sampai situ saja. La. Berarti nggak dapat itu. Kenapa nggak dapat? Karena hudannya nggak diikutin. Itu. Sekarang gini, yang punya solusi siapa? Yang punya rezeki siapa? Yang punya ilmu siapa? Anda minta rezeki, Allah kasih solusi, Allah kasih petunjuk. Petunjuknya nggak diikutin, yang akan nyampe, Joni. Paham ya? Gitu. Jadi memang harus kita ikuti itu. Dan dahsyatnya kasih sayang Allah itu dijadikan setiap perpindahan generasi itu selalu ada hudannya. Dibedakan namanya, tapi fungsinya sama. Karena kebutuhan setiap generasi, karakternya beda. Apakah sama umat Nabi Adam alaihissalam? Gak ada umat Nabi Adam kan, ketika turun kan keluarga aja kan. Terus menyebar anak cucu, jadi Nuh. Umatnya Nabi Nuh dengan umat Nabi Ibrahim sama gak karakternya? Tidak. Bahkan zaman Nabi Ibrahim saja sudah ada 2 kampung, nabinya 2. Kampung Nabi Ibrahim, kampung Nabi Lut. Itu keponakannya Nabi Lut, itu keponakan Nabi Ibrahim. Tugasnya beda wilayah. Ibrahim di kampung A, Lut di kampung B. Nanti ketika umat Nabi Lut akan dihukum itu karena menantang azab, dan Allah menurunkan, itu malaikatnya singgah dulu di kompleknya Nabi Ibrahim. Baru ke situ. Itu nanti ada di Az-Zariyat, Quran surah 51 ayat 24 sampai 30. Supaya cepat saya lompat dulu. Insyaallah hafal. Hal ataka hadithu dhaif Ibrahim al-mukramin idh dakhalu alaihi faqalu salama qala salam qaumun munkarun faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun fa'awjasa minhum khifah qalu la takhaf wabashsharuhu bighulamin alim, dan seterusnya sampai ditemukan kalimat qala fama khatbukum ayyuhal mursalun, dan seterusnya ayat. Mampir dulu, artinya di satu masa ada 2 nabi.
Apakah sama karakteristik umat Nabi Ibrahim dengan umatnya Nabi Musa? Tidak. Umat Nabi Musa dengan umat Nabi Daud? Tidak. Umat Nabi Daud dengan umat Nabi Isa? Itu sama-sama Bani Israel, cuman karakternya beda. Karena sudah melampaui beberapa masa, karakternya itu berbeda. Sesuai dengan pengaruh lingkungan, kreasinya beda-beda. Makanya nama kitabnya dibedakan. Nabi Musa nama kitabnya apa? Taurat. Nabi Isa apa? Injil. Nabi Muhammad apa? Al-Quran. Kitabnya beda tapi fungsinya sama. Apa fungsinya? Hudan. Karena itu ketika Nabi Musa menerima kitab namanya Taurat, dijelaskan fungsinya hudan. Di mana ditemukan? Al-Isra. Surah 17. Ayat berapa? Ayat 2. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Isa wa atainahul injil fihi hudan. Saya berikan Injil kata Allah, dalamnya ada hudan. Nabi Muhammad apa? Al-Quran. Isinya apa? Hudan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas. Di semua kitab itu fungsinya hudan. Cuma kalau kitab yang dulu terbatas di lokalnya. Untuk Bani Israel, kaum ini, ada kaum Thamud, kaum Ad. Selesai, lokal itu aja. Tapi Al-Quran untuk semua, linnas, semua manusia sampai kehidupan berakhir. Jadi kalau mau diurut dari Nabi Muhammad SAW sampai ke Nabi Adam, itu ada petunjuknya, hudannya ada. Muhammad SAW bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihr, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrika, bin Ilyas, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Adi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tarikh, bin Ya'rub, bin Yasjub, bin Nabit, bin Ismail alaihissalam, bin Ibrahim alaihissalam, kemudian bin Azar, bin Nahur, bin Abir, bin Kinan, bin Arfakhshad, bin Sam, bin Nuh alaihissalam, bin Mihlail, bin Matusyada, bin Kinan, bin Anwas, bin Tith, bin Adam alaihissalam. Itu semua punya pedomannya. Namanya hudan. Kalau kita ikuti, maka di situ solusi hidup kita. Makanya semua problem kehidupan itu solusinya ada di Quran. Dikeluarkan ayatnya. Kalau saya baca cepat ya, baca cepat saja, nggak usah ditulis, baca cepat. Nanti kalau mau dikeluarkan, simak videonya. Ya, lihat di YouTube-nya. Kita dari lahir nih, dalam kandungan bagaimana prosesnya? Quran surah ke-22 ayat 5, surah Al-Hajj ayat ke-5. Nanti dijelaskan lagi di Al-Mu'minun surah yang ke-23 ayat 11 sampai dengan 13. Kemudian bagaimana suasana ibu yang sedang mengandung itu di Quran surah ke-31 ayat ke-14. Dijelaskan lagi Quran surah 46 ayat ke-15. Apa doa yang harus dibacakan saat anak dalam kandungan sebelum lahir supaya berharap lahir yang soleh? Turun Quran surah ke-7 ayat 189. Begitu dia terlahir, apa yang pertama diberikan kepada anak? Apa tugas pertama ayah, apa tugas pertama ibu? Ibu fokus berikan ASI saja. Ayah cari kelengkapan untuk mendukung suasana emosional ibu itu baik. Turun Quran surah kedua ayat 233. Berikan maksimal kalau bisa sampai 2 tahun, kalau ingin dilakukan. Apa pendidikan pertama dari 2 tahun sampai kebalik, supaya tumbuh anak yang baik, taat pada orang tua, dekat dengan Allah, baik secara sosial. Turun Quran surah ke-31 Luqman dari ayat 14 sampai dengan ayat 19. Ketika dia kemudian semakin dewasa, mulai dia belajar bagaimana belajar yang efektif, punya nilai yang baik, cepat paham, dan kembali ke kampung halaman dengan baik. Turun Quran surah ke-9 ayat 122. Bagaimana cara memilih tempat ilmu yang baik supaya meningkatkan iman dan ilmu. Turun Quran surah ke-58 ayat yang ke-11. Kemudian setelah itu Anda belajar dengan baik, sampai kemudian jadi orang sukses dan taat. Yang paling menarik, kalaupun Anda sudah sampai usia 40 tahun, jangan lupakan orang tua, jangan lupakan kerabat-kerabat Anda. Turun Quran surah ke-46, ayat yang ke-15. Bagaimana berbaginya? Turun Quran surah ke-2, ayat 215. Yang pokoknya untuk keluarga, turun Quran surah ke-4, ayat ke-34. Kalau Anda ingin jauhkan lebih luas, turun Quran surah ke-2, ayat 261 sampai 263. Sampai Anda naik lagi, semakin sepuh, memilih berbagai passion dalam kehidupan, ada ditampilkan dalam Al-Quran, tapi singkatnya, gak akan selamanya Anda hidup. Akan muncul masa-masa kembali seperti ke masa tua. Quran surah ke-22 ayat yang ke-5. Maka di saat itulah datanglah kemudian tiba masanya ajal, batas waktu berkehidupan. Quran surah ke-7 ayat ke-34. Maka tanda ajal datangnya maut. Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 185. Siapa yang bawa maut? Namanya malakul maut. Quran surah ke-32 ayat yang ke-11. Kita semua itu akan mendapatkan maut. Nama kita adalah mayyit. Turun Quran surah ke-39 ayat ke-30. Maka siap-siaplah supaya pulangnya itu husnul khatimah. Panggilan dengan nafsul mutmainnah.
turun Quran surah ke-89 di ayat yang ke-27 sampai dengan ayat ke-30. Jangan macam-macam, berlaku yang tidak pantas sehingga terancam nanti pulang seperti Firaun, ditampakkan neraka pagi sampai petangnya. Turun Quran surah ke-7 dari ayat 42-nya sampai dengan ayat 49-nya sampai muncul kalimat A'rafnya. Sampai pulangnya diatur oleh Allah. Kalau ingin bagus di alam kuburnya, lakukan perbuatan baik, bernilai fisabilillah supaya nyaman, tenang, bahagia, mendapatkan limpahan rahmat dan karunia di alam kuburnya. Turun Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 169 sampai dengan 171-nya. Maka pulangnya memungkinkan mendapatkan surga. Surga umumnya Quran surah kedua ayat ke-25. Kalau dia rajin amalan infaknya, turun Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134. Kalau dia rajin tahajud, rajin kemudian istighfar sebelum waktunya subuh, rajin dia berbagi, maka dia akan ditempatkan di taman surga. Turun Quran surah yang ke-51 ayat 15 sampai dengan ayat ke-23. Ada orang banyak berharap surga Firdaus, surga yang paling bagus, tingkatan tengah-tengah, bisa naik ke atas, bisa juga turun ke bawah untuk melihat. Maka ada amalan di Quran surah ke-23 ayat 1 sampai dengan ayat ke-9-nya. Tapi jangan sampai Anda maksiat supaya tidak digiring ke neraka. Neraka yang paling ringan itu Anda baru dimasukkan, jangan Anda. Kalau ada yang dimasukkan ke situ, langsung terbakar, hilang, kulitnya habis, naik lagi, dibersihkan kembali, tumbuh kembali, hancur lagi. Setiap dimasukin satu harinya sama dengan 1000 tahun, satu detiknya 48 hari. Gambarannya Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 56. Ada nerakanya lagi, neraka yang paling dahsyat. Kalau dibakar sampai ke dalam kerak-keraknya, sampai ke dalamnya, itu khusus untuk orang munafik dan orang-orang kafir. Di Quran surah yang keempat, di ayat 140. Karena itu jauhi sifat nifak. Di mana jauh sifat-sifat itu? Ada penyakitnya di Quran surah kedua ayat ke-10. Ciri-cirinya dari ayat 11 sampai dengan ayat 20 tetap di surah Al-Baqarah. Kemudian ciri-ciri utama ibadahnya dari Quran surah keempat ayat 142. Tapi dia bisa kembali kepada Allah kalau dia mau bertobat. Seperti keterangan di surah An-Nisa itu, kalau Anda baca teruskan sampai ayat 145-nya. Sampai kemudian ada orang yang amalnya pas-pasan, ke surga belum, ke neraka tidak. Maka ditempatkanlah di A'raf, turunlah surah Al-A'raf. Baca dari ayat yang ke-46 sampai ayat ke-50-nya. Semua ada. Apa yang enggak ada? Nanti detailnya lihat pada kehidupan Nabi. Penjelasan kehidupan Nabi disebut hadis, maka dikaranglah kitab hadis oleh para ulama. Nah, ada kitab hadis yang spesifik membimbing harian Nabi, namanya Jami'. Seperti ditulis Imam Al-Bukhari. Nama aslinya Muhammad, punya bapak namanya Ismail. Kakeknya Ibrahim. Kakek buyutnya Al-Mughirah, yang buyutnya Al-Bardizbah. Ya, tinggal di kecamatan Ju'fah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, sekarang negara Uzbekistan. Karena dari Bukhara dikenal dengan Al-Bukhari. Nulis kitab selama 16 tahun, ditulis pertama di Masjidil Haram, diselesaikan di Masjid Nabawi. Nama kitabnya Al-Jami As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min Umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Disingkat dengan Sahih Al-Bukhari, terdiri dari 97 topik. Setiap topiknya adalah kebiasaan Nabi sehari selama 24 jam yang bisa kita keluarkan. Tinggal kita mau belajar apa? Belajar iman, keluarkan Kitabul Iman. Belajar ilmu, keluarkan Kitabul Ilmi. Keluarkan aja topiknya. Kalau mau latihan tentang fikih, keluarkan Kitabus Sunan. Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi, ya, Sunan Ad-Darimi, Sunan Baihaqi, itu tuntunan ibadah. Hadis-hadis yang disusun dengan urutan fikih namanya sunan. Makanya kalau ngaji kitab sholat, kitab wudu, carinya kitab sunan supaya langsung tepat ke tujuan. Ya, kalau orang mengatakan yang Sahih Al-Bukhari saja, nah itu namanya orang belum ngaji hadis. Silahkan temukan di Al-Bukhari cara sujud dari intidal ke sujud sampai kiamat kurang 2 hari nggak akan ditemukan. Karena adanya di Sunan Abu Daud. Ya. Di Abu Daud nomor hadis 838 dari Wa'il bin Hujur dengan menggunakan lutut. Nomor hadis 840 dari Abu Hurairah dengan menggunakan kedua telapak tangan. Gitu. Nanti ada hadis lagi yang menunjukkan apa? Menunjukkan inspirasi sahabat-sahabat Nabi berapa banyak mengumpulkan hadis. Kita pelajari siapa mereka. Karena ngaji hadis yang efektif itu begini, kalau mau kita agak lebih lengkap sebelum baca sanadnya, ya sebelum baca matannya, matan itu isinya, informasinya, lihat siapa orang meriwayatkan. Gimana bisa meriwayatkan ini? Bangun tidur baca doanya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Siapa yang meriwayatkan hadis itu? Yang riwayatkan itu namanya Jundub bin Junada dan Muaz bin Jabal. Siapa Jundub itu? Asalnya seorang pembegal. Dari kampung, sekampung itu begal semua. Kampungnya namanya Gifar. Kampung itu kampung begal, namanya Gifar. Ini masuk Islam. Bagus Islamnya sampai jadi dai, sampai hafal hadis, banyak hadis, dakwahi masyarakatnya. Sampai banyak orang di kampung masuk Islam. Bedol desa masuk Islam. Bagus Islamnya. Maka dengan bangga beliau mengatakan saya dari Gifar. Tambahkan al di depannya, ujungnya i, Al-Ghifari. Maka kunyahnya Abu Dzar Al-Ghifari. Maksudnya menginspirasi. Dulu saya ini kurang bagus. Sekampung juga nggak bagus. Tapi ketika saya memeluk Islam, Islam membimbing saya menjadi lebih baik.
maka jadilah seperti saya. Jadi lebih baik. Jadi seperti yang lain, jadi lebih baik. Itu inspirasi. Kenapa coba namanya Abu Hurairah? Hah? Padahal nama aslinya Abu Abdurrahman. Namanya Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr. Itu nama aslinya. Kenapa disebut dengan Abu Hurairah? Itu ada kisahnya. Siapa yang meriwayatkan hadis bangun tidur duduk dulu? Usap hilangkan ngantuknya. Siapa yang meriwayatkan hadis kalau sholat tarawih atau sholat qiyamul lail malam 11 rakaat? Siapa yang meriwayatkan hadis kalau kita berdiri yang anak bisa sejajar dengan kita? Itu anak kecil. Namanya Abdullah, anaknya Abbas, Ibnu Abbas. Ya. Di mana ditemukan? Di Abu Daud, nomor hadis 1367. Itu anak kecil numpang tidur di rumah bibinya Sayyidah Maimunah radhiyallahu taala anha untuk melihat kebiasaan Nabi bangun malam. Bapaknya siapa? Abbas. Siapa Abbas itu? Paman Nabi. Pebisnis, sukses luar biasa. Sejak meninggalkan riba, bisnisnya lebih sukses. Dan dibebaskan ribanya oleh Nabi. Kita belajar, apa itu riba? Kenapa mesti ditinggalkan? Inspirasinya apa? Bagaimana rasanya meninggalkan itu? Itu ada babnya semua. Ngajinya begitu. Nah itulah kalau kita keluarkan, ini Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas berapa hadisnya? 2000 hadis. Abbas berapa? 200 hadis. Sayyidah Aisyah berapa? Ibnu Umar berapa? Hadisnya dikeluarkan, orang-orang itu kita jadikan inspirasi, diikutin. Jadi kalau Anda ingin kaya dari jalur harta, pelajari fikihnya Utsman, Abdurrahman bin Auf, pelajari sirahnya. Keluarkanlah kitabnya, keluarkan hadisnya. Di mana? Lewat kitab Musnad namanya. Di antara imam yang mengarang Musnad namanya Imam Ahmad bin Hanbal, punya kitab Al-Musnad. Kalau ingin cari hadis terkait dengan fikih juga, atau mencari kayak turunan-turunan ditemukan di mana, ada di mana, maka cari Mu'jam, karangan At-Tabrani. Begitu cara kita memosisikannya. Kalau kita jadikan seperti itu acuan, kita pakai dalam kehidupan, maka dapat disolusi. Itu cara memahami Quran sebagai solusi. Membaca bagus, ada pahala. Tapi kalau nggak pernah dikaji, nggak akan paham. Baca Alam Nasroh, tapi hati nggak pernah syarah. Ya, hatinya nggak pernah insyirah. Kan baca Alam Nasroh itu supaya hatinya lapang. Ini Alam Nasroh dibaca, tapi hati nggak lapang-lapang. Apa yang salah? Baca udah di lapangan. Kan? Tapi hati nggak lapang-lapang, ya kan? Baca surah Ad-Duha tapi nggak pernah tercerahkan, pasti ada masalah. Minimal baca Ad-Duha itu tercerahkan, mudah mengatasi kesulitan. Jadi ada ayat-ayat yang indah ketika dibacakan, itu memberikan pencerahan pada diri kita. Kapan itu terjadi? Ketika dipahami, ketika diamalkan. Itulah memahami Quran sebagai solusi. Ya. Bagaimana ingin konsisten begitu? Ya ikuti saja kajian Al-Quran, Sunnah, Solution. Disingkat jadi Aqsa tiap malam Jumat. Paham insya Allah? Paham tidak? Paham ya. Banyak guru-guru kita yang baik-baik. Kita doakan. Kiai-kiai, asatidzah di sekitaran komplek didoakan. Ya, supaya diikhlaskan, ditambah lagi ilmunya. Jangan doakan yang tidak dan jangan dibanding-bandingkan. Ya, kalaupun ada yang tidak tepat, ya kalau makom kita murid didoakan. Kalau sesama guru diingatkan. Kalau sengaja berbuat yang salah ditampilkan, ya dikoreksi dengan cara yang baik, lembut, dan tidak merendahkan kehormatannya. Nah, itu insya Allah akan berjalan dengan indah. Ya, semua itu indah pada waktunya. Tapi kapan waktunya jadi indah? Nah, itu yang harus dipelajari. Paham ya? Baik. Semua itu indah pada waktunya jika ikhtiar ditempuh sesuai dengan hukumnya. Bikin status ya.